Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Laila Tokodria. Saya Indri Basaribu. Di sini kami akan mempresentasikan terkait manajemen persediaan. Yang pertama adalah persediaan. Persediaan adalah harta atau aset yang dimiliki suatu perusahaan yang bersifat likuid. Bentuk persediaan yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu persediaan bahan baku atau raw material stock. Bahan baku atau umumnya berupa bahan mentah merupakan bahan atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat atau membentuk barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada persediaan barang setengah jadi atau work in process. Untuk persediaan barang setengah jadi atau sering juga disebut sebagai barang dalam proses, hal ini dikarenakan durasi waktu dalam proses produksi sangat memenuhi persediaan. Yang selanjutnya itu ada persediaan barang jadi atau finished good stock. Persediaan barang jadi adalah barang-barang yang sudah selesai diolah atau diproses dan siap pakai. Selanjutnya ada departemen terkait persediaan. Departemen terkait persediaan ada 4. Yang pertama itu bagian pembelanjaan, yang kedua itu bagian pemasaran, yang ketiga itu bagian produksi, dan yang keempat itu bagian pengadaan. Selanjutnya itu ada biaya persediaan. Pada pengembangan teoritis terkait biaya persediaan ini berlaku pada proses untuk menetapkan besaran persediaan yang optimum, investasi persediaan, dan waktu pemesanan kembali bahan baku. Selanjutnya ada pengendalian persediaan. Yang pertama itu ada pengawasan sistem ABC. Penggunaan sistem ABC ini merupakan cara dalam membagi sistem pada kelompok ABC dan seterusnya dengan membentuk urutan berdasar besarnya investasi. Yang kedua ada model economic order quantity. Economic order quantity ialah sejumlah unit barang atau bahan yang harus dipesan ketika ingin membuat pesanan supaya biaya yang berhubungan dengan pengadaan persediaan itu minimal serta diperoleh dengan biaya minimum, dengan kata lain merupakan jumlah pesanan yang paling ekonomis. Yang ketiga ada syarat-syarat ekonomis order quantity. Yang pertama itu ada harga pembelian bahan per unit tetap atau konstan. Yang kedua ada kebutuhan bahan selalu siap tersedia di pasar setiap saat. Dan yang ketiga ada biaya pemesanan tetap atau konstan setiap tahun. Yang terakhir ada tidak ada potongan atau diskon tunai atas pembelian bahan. Terus selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan economic order quantity. Yang pertama itu ada keunggulan economic order quantity. Economic order quantity ini digunakan sebagai alat dalam menentukan jumlah pesanan dengan harga yang minimum atau harga yang paling ekonomis agar terhindar dari adanya pemborosan bahan serta suplai bahan baku dengan kebutuhan produksi perusahaan. Yang kedua ada kelemahan economic order quantity. Kelemahan pada perhitungan economic order quantity ini tidak memperlihatkan batas kerusakan dari mater atau bahan baku itu sendiri, yang dimana batas kerusakan tersebut itu selalu ada di setiap material atau bahan baku, serta harga bahan baku yang berapapun jumlah pembeliannya akan dihitung sama dengan harga per unit. Selanjutnya ada penerapan model economic order quantity. Setiap perusahaan tuh berharap mendapatkan biaya pemesanan yang sangat ekonomis guna untuk memperkecil biaya pengeluaran, maka disarankan menerapkan perhitungan economic order quantity. Namun sebelum perusahaan menerapkan model economic order quantity perlu mengetahui asumsi-asumsi yang terdapat dalam penerapan model tersebut dengan pertimbangan biaya operasional dan finansial. Selanjutnya itu ada pengembangan model ekonomi order quantity. Kapasitas dan jumlah maksimum produksi perusahaan per hari atau disebut juga dengan R memiliki pengaruh bagi perusahaan yang membuat persediaan produksinya. Apabila perusahaan ingin membuat persediaan produksinya dalam kurun waktu per tahun, maka kapasitas atau jumlah maksimum per tahun akan dikalikan dengan 360. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen persediaan adalah proses pengelolaan persediaan barang atau bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi. Tujuannya untuk mengoptimalkan biaya, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan persediaan, dan meningkatkan kualitas layanan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya
wabarakatuh.